Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Juprianto, NIM 1751011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Rekayasa Perangkat Pengendali Pompa Air Kolam Ikan Otomatis menggunakan PLTS dan SMS Gateway berbasis Arduino Uno. Adapun latar belakang, setiap orang pasti memiliki kegemaran masing-masing alias hobi. Salah satu hobi yang banyak digemari yaitu memelihara ikan hias. Akan tetapi, tidak jarang banyak pecinta ikan yang kehilangan ikan mereka hanya karena pompa air di kolam ikan mereka mati. Pompa air bisa mati karena banyak hal. Salah satunya, ketika listrik PLN padam, maka pompa tersebut juga ikut mati. Oleh karena itu, saya membuat suatu alat, yaitu rekayasa perangkat pengendali pompa air kolam ikan otomatis menggunakan PLTS dan SMS Gateway, agar dapat membantu mengurangi terjadinya kematian ikan ketika listrik padam. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS mampu mengolah cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Listrik ini yang akan kemudian bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyalakan peralatan elektronik dan sebagainya, termasuk pompa air. Pembangkit listrik tenaga surya sendiri merupakan suatu pembangkit listrik yang mengubah energi surya atau matahari menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik itu sendiri bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Permasalahan yang timbul adalah ketika terjadinya mati listrik, maka pompa air kolam ikan pun akan mati. Dan tidak jarang ikan-ikan tersebut mengalami kekurangan oksigen hingga hal yang paling parah pun terjadi. Seperti ikan-ikan yang mati di kolam atau akuarium karena kekurangan oksigen. Batasan masalah. Terkait permasalahan dalam proses perancangan alat ini, maka saya sebagai penulis memberi batasan permasalahannya agar pembahasannya lebih fokus. Adapun batasan masalahnya adalah 1. Pencahayaan yang diterima oleh PLTS sering berubah-ubah. Kedua, alat ini menggunakan baterai aki sebagai penampung daya listrik. Ketiga, metode yang digunakan adalah metode black box. Keempat, alat ini menggunakan modul GSM atau SMS Gateway untuk menerima notifikasi melalui SMS sekaligus menyalakan atau mematikan pompa air yang terpasang di akuarium atau kolam ikan. Penjelasan metode. Metode yang digunakan adalah metode uji kelayakan perangkat dengan menggunakan black box testing. Black box testing adalah pengujian yang dilakukan dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Tujuan black box testing adalah untuk mencari kesalahan atau kegagalan dalam operasi tingkat tinggi yang mencangkup kemampuan dari perangkat lunak, operasional atau tata laksana, skenario atau pemakaian. Fungsi dari pengujian ini berdasarkan kepada hal apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan alat saya di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan alat saya dengan judul rekayasa perangkat pengendali pompa air kolam ikan otomatis menggunakan PLTS dan SMS Gateway. Sebelum saya memulai mendemonstrasikan alat saya akan menjelaskan beberapa komponen yang saya gunakan. Berikut video penjelasan komponen yang digunakan. Di sini saya menggunakan beberapa komponen, yaitu komponen yang pertama adalah Arduino Uno yang berfungsi sebagai komponen utama untuk pengendalian perangkat. Kemudian komponen selanjutnya yaitu power supply sebagai sumber listrik untuk komponen lainnya. Kemudian di sini ada relay yang berfungsi sebagai saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromatikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu coil dan mekanikal. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil dapat dihantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Kemudian di sini saya menggunakan modul GSM 800L yang berfungsi sebagai perangkat untuk menerima dan mengirim SMS ketika perangkat mendapat notif untuk mengaktifkan dan menonaktifkan pompa, sehingga perangkat memberikan notif balasan berupa SMS. Kemudian di balik ini ada beberapa komponen lagi. Jadi ini adalah tampak belakang dari alat saya. Terdapat beberapa komponen seperti di atas ini adalah PLTS dan ini baterai aki, dan di sini ada controller dan pompa. Di sini PLTS berfungsi sebagai menampung cahaya matahari yang akan diserap ke aki, dan aki di sini berfungsi sebagai daya cadangan ketika listrik utama atau listrik PLN padam. Dan di sini ada controller yang berfungsi sebagai rangkaian elektronik yang mengatur proses pengisian aki atau rangkaian aki, dan berfungsi sebagai alat pengatur tegangan aki agar tidak melampaui batas toleransi dayanya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video untuk menjalankan alat saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja alat saya. Itu pertama yang saya lakukan adalah saya akan mengirimkan SMS ke modul GSM yang telah terpasang pada perangkat. Di sini saya akan mengetikkan pompa on. Maka secara otomatis pompa akan on dan modul mengirim notif balasan bahwa pompa telah on. Dan begitu juga untuk mematikan pompa. Sini saya akan mengetikkan lagi pompa off. Maka secara otomatis pompa juga off dan modul GSM kembali mengirimkan notifikasi bahwa pompa telah off. Sekian video presentasi alat saya untuk memenuhi seminar hasil. Saya harap kedepannya alat saya ini dapat dikembangkan dan dapat digunakan di kolam ikan atau akuarium. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam teknik.